Hai Sobat Bawaslu, Pemilu 2024 sudah di depan mata. Mari ketahui tentang pelanggaran administrasi pemilu dan teknis penyelesaiannya. Simak ya. Ada 4 jenis pelanggaran dalam pesta demokrasi 5 tahunan ini. Pelanggaran administrasi tercatat paling banyak di antara jenis pelanggaran lain. Bawaslu RI menangani 4.759 kasus di Pemilu 2019. Di Jateng ada 360 kasus. Di Kota Semarang ada 29 kasus. Apa pelanggaran administrasi? Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Contohnya adalah dugaan pelanggaran pada proses rekrutmen anggota PPK atau Panitia Pemilihan Kecamatan. Bagaimana teknis penyelesaiannya? Cara penanganan pelanggaran administrasi pemilu melalui sidang administratif. Mekanisme penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu, Bawaslu Kabupaten Kota memiliki wewenang untuk menerima temuan atau laporan, memeriksa, memutus dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Sumber dugaan pelanggaran berasal dari temuan atau laporan dari masyarakat. Temuan merupakan hasil pengawasan pengawas pemilu. Hasil pengawasan pengawas pemilu yang terdapat dugaan pelanggaran administratif pemilu disampaikan dalam rapat pleno pengawas pemilu untuk diputuskan menjadi temuan. Sedangkan laporan dari masyarakat dilaporkan oleh WNI yang memiliki hak pilih, pemantau pemilu, atau peserta pemilu. Sedangkan terlapor adalah anggota DPRD Kabupaten Kota, tim kampanye tingkat Kabupaten Kota, atau KPU Kabupaten Kota. Dan temuan atau laporan itu terjadi di wilayah Kabupaten Kota. Bagaimana alur penanganan pelanggaran administrasi pemilu? Pertama, hasil pengawasan yang telah ditetapkan menjadi temuan, kemudian diregistrasi. Kedua, laporan dari masyarakat yang telah memenuhi syarat formil dan material atau dinyatakan lengkap, kemudian diregistrasi. Sedangkan laporan yang tidak lengkap diberi waktu untuk melengkapi selama 3 hari. Jika laporan telah dilengkapi, selanjutnya diregistrasi. Jika laporan tidak dilengkapi pelapor, maka petugas membuat status laporan. Petugas menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelapor tentang laporan yang tidak diregister dengan menggunakan formulir ADM 5. Setelah temuan atau laporan terregistrasi, majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan pendahuluan atas kelengkapan dan keabsahan dokumen temuan atau laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu. Majelis pemeriksa memeriksa keterpenuhan atas syarat formil dan material, kewenangan pengawas pemilu, kedudukan pelapor dan terlapor, dan tenggang waktu temuan atau laporan. Majelis pemeriksa berjumlah 3 orang yang ditentukan lewat rapat pleno. Rapat pleno dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kota. Jika ketua berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh anggota yang disepakati. Hasil pemeriksaan pendahuluan kemudian dibawa ke rapat pleno majelis pemeriksa pendahuluan untuk ditetapkan dalam putusan pendahuluan. Dalam hal putusan menyatakan laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu diterima, maka majelis pemeriksa menindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan dan menentukan jadwal sidang pemeriksaan. Pemeriksaan pelanggaran administrasi pemilu harus dilakukan secara terbuka. Selanjutnya, pengambilan dan atau pembacaan putusan pengawas pemilu dilakukan paling lama 14 hari kerja setelah temuan dan laporan diregistrasi. Dalam hal putusan laporan pelanggaran administratif pemilu dapat dinyatakan terbukti atau tidak terbukti. Berikut ini alur penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu. Apa sanksi bagi terlapor atau pelaku pelanggaran administratif pemilu? Pertama, perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, teguran tertulis. Ketiga, tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu. Keempat, sanksi administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang mengenai pemilu. Terima kasih, tetap ikuti kami di media sosial berikut ini.